Ya kalau Bang Jordi nggak berkenan sama Ruben, ya ada hal-hal yang dia membuat ada kemarahan Mm-mm. tertentu atau apalah itu ya, ya bisa sebaiknya sih diselesaikan dengan baik-baik ya. Mm-mm. Entah mau komunikasi langsung dengan Ruben atau ya terserah statement apapun gitu. Dia udah mengungkapkan apa, semacam menyimpan rahasia besar seolah-olah gitu kan. Ya rahasia besar tuh apa sih gitu, dan untungnya apa juga buka-bukaan. Dan Ruben kan udah bilang mempermalukan membuka eh, aib orang, harus hati-hati jangan sampai nanti aib sendiri terbuka gitu. Mm-mm. Biasanya begitu ya. Itu sebenarnya apa ya, sebenarnya bijak sih, itu udah warning juga sebenarnya, tapi ya kalau itu mau dilakukan ya terserah, kembali lagi kepada Jordinya gitu. Jordi mau dikenal sebagai seperti apa ya itu tergantung dari Jordi sendiri ya kan gitu. Jadi ada yang eh, berhubungan baik dengan kakaknya atau enggak ya itu hak Jordi, udah gede juga kan gitu. Dan Jordi pasti tahu konsekuensinya lah. Tapi Mas Anda mengenal sosok Jordi gak sih? Dan ada perubahan gak sih dulu dengan yang sekarang gitu? Ya aku, yang aku tahu dulu Jordi itu orangnya santun, baik, pintar, orangnya mau belajar, jiwa bisnisnya ada, dan Ruben mensupport itu dan mempercayakan Jordi untuk bergabung dalam suatu perusahaan gitu. Kita tahu semualah ini, dan saling support gitu. Jadi aku ngeliatnya senang dulu tuh, wah ini adik kakak kompak banget gitu di sehariannya dan dalam bisnis gitu. Aku berpikirnya udah ideal banget gitu, menjadi contoh yang apa, keren gitu ya. Nggak nyangka sih kayak gini akhirnya. Tapi ada yang bilang Ruben tuh sosok kakak yang keras. Betul, dalam hal apa ya, seorang kakak dia tipikal yang mendidik. Ruben itu orangnya gitu. Dalam dunia keartisan juga gitu, ada artis baru biasanya itu dikasih masukan, Ruben disupport, itu kan banyak cerita lah gitu, dari artis-artis sama banyak orang lah soal itu namanya mendidik. Keras itu dalam konteks yang mendidik, bukan keras yang marah-marah nggak ada alasan, nggak jelas gitu. Masalah ini kan Eh, jadi pertanyaan publik juga, kalau Jordi ini masih mengakui dekat dengan Sarwenda. Yang pertanyaan saya, seberapa besar sih Mas Nanda masalah Korubin sama Jordi ini sampai segitunya gitu? Makanya kan banyak banget yang kenapa sih Jordi ini masih ada di sisi Sarwenda gitu, maksudnya seberapa besar sih masalah masalah mereka gitu? aku nggak tahu sih sebenarnya, bingung juga gitu kok apa, statement-statementnya gitu, reaksinya terlihat tidak Baik-baik saja. baik-baik aja gitu, dan bukan merespon untuk meredam gitu ya, tapi jadi memperpanjang masalah, kesannya begitu. Nah itu aku juga nggak ngerti kenapa kayak begitu, padahal situasinya kan nggak bagus ya, impact kita tahu lah gitu. Seperti yang tadi aku bilang kan, ada cancel culture, ada apa, kepercayaan yang menurun dari publik, dari masyarakat, dari brand dan lain-lain. Itu nih bukan soal Ruben dan Wenda lagi, tapi ini udah menjadi perhatian publik, netizen. Perilaku yang pantas, yang etis dan tidak etis itu terlihat. Jadi sebaiknya belajar dari pengalaman ini dan cepat-cepat memperbaiki sebelum terlambat. Karena kalau enggak, netizen kita tuh seolah-olah merasa ditantang. Ketika ada punishment, ada sanksi moral gitu, sanksi sosial, ketika tidak direspon dengan bijak, efeknya pasti akan lebih buruk lagi takutnya. Dikhawatirkan seperti itu sih. Oke Mas, pada pertemuan pertama itu saya pernah nanya sama Mas Anda, Mas kan kenal dua belah pihak nih Mas, antara Ruben dengan Sarwenda. Ada niatan gak sih untuk menjembatani? Sudah terjawab. Saat ini ada niatan gak untuk menjembatani Ruben dengan adiknya yang mungkin nggak Mas Anda kan lebih punya juga histori terhadap dua orang ini, lebih dekat sebetulnya kan. Ada niatan nggak Mas? Aku apa ya, takut salah paham nanti ketika ya, ingin memediasi atau menjadi penengah ya, karena tergantung juga dari respon pihak Jordi.
Jordi tidak membuka diri gitu ya, terus gak menjalin komunikasi, aku agak segan untuk memulai komunikasi duluan gitu, karena takutnya salah paham. Takutnya gini, niat baik tidak selalu bisa dihargain gitu. Sama seperti ketika aku menulis mengkritik di awal itu, niatnya sama sekali nggak buruk, niatnya baik untuk mengingatkan, tapi kan impactnya jadi kemana-mana, termasuk Sarwenda juga unfollow gitu kan ya. Artinya kan silaturahminya kan lagi terganggu di situ. Nah, di situ aku nggak enak tuh jadinya gitu ya, tapi itu konsekuensi kan gitu, nggak apa-apa juga. Nah, untuk Jordi juga sama seperti itu, kalau memang diperlukan ya silakan, aku terbuka pintu pintu